Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan teguhlah bersama orang-orang yang jujur. Bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Zaid ibn Aslam dari Nafi' mengenai tafsir ayat yang tadi, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Nafi' berkata, orang-orang yang jujur di situ yang dimaksud adalah Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka kita diperintahkan untuk bergabung dan teguh di jalan Nabi SAW dan para sahabatnya. Di dalam ayat ini ada isyarat kepada sabda Nabi SAW, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, waftaraqatin nasara ala 72 firqah, wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah. Kaum Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Kaum Nasrani akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Dikatakan oleh para sahabat, siapakah dia wahai Rasulullah? Nabi menjawab, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku hari ini dan para sahabatku. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, banyak dari salafus saleh mengatakan orang-orang yang jujur adalah sahabat Nabi SAW. Tidak diragukan lagi bahwasannya para sahabat adalah ketua orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur yang datang setelah sahabat radhiyallahu anhum itu adalah pengikut kejujuran para sahabat. Dan telah diketahui, barang siapa yang menyelisihi sebagian kaidah dan jalan sahabat, dan di sebagian aspek yang lain dia mengikuti sahabat, maka dia tidak dihukumi bersama jalannya sahabat, bersama jalannya salafus saleh. Disebabkan ada aspek-aspek yang dia menyelisihi sahabat, walaupun hanya sebagian aspek, sebagian usul, dia tidak dihitung termasuk dari orang-orang yang berjalan di atas jalan salaf dan sahabat. Dia tidak dikatakan sebagai salafi atau dikatakan sebagai orang-orang yang berjalan di atas jalan salaf karena ada aspek-aspek yang dia selisihi, walaupun hanya sebagian. Walaupun di sebagian aspek yang lain dia mencocoki sahabat, mencocoki jalan salafus saleh. Oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala melarang kaum muslimin untuk berteman dan bercampur baur dengan orang-orang yang menyelisihi jalan salafus saleh. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 63, ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka adalah orang-orang yang telah diketahui apa isi hati mereka, yaitu orang-orang yang menyelisih jalan salafus saleh. Menghindarlah dari mereka, jauhilah mereka, dan berilah mereka nasihat dengan perkataan yang sampai ke dalam hati-hati mereka. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, man jalasa ma'a sahibi bid'atin lam yu'tal hikmah. Siapa saja yang duduk bersama ahli bid'ah, maka dia tidak akan diberi hikmah. Wa man ahabba sahiba bid'atin habita amaluh. Dan barang siapa yang mencintai ahli bid'ah, maka sungguh amal-amalnya terhapus. Wa man a'ana sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Dan barang siapa yang menolong ahli bid'ah, maka sungguh dia telah tolong menolong untuk menghancurkan Islam. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Muhammad ayat 17, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mengambil petunjuk, mengikuti jalan yang benar, mengikuti arahan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti jalan salafus saleh, maka akan kami tambahkan hidayah dan berikan ketakwaan kepada mereka. Allah juga berfirman di surat Shaf ayat 5, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdi al-qauma al-fasiqin. Tatkala manusia berpaling, mencoba-coba melenceng, maka Allah lencengkan hati-hati mereka. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Faedah ini disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Ubailan, hafizahullah.